Protagonis kita dan adiknya memiliki kemampuan yang diimpikan semua orang, keabadian. Namun, itu lebih seperti kutukan daripada anugerah. Mereka dieksploitasi oleh anggota guild yang mengklaim sebagai penyelamat umat manusia. Padahal sebenarnya mereka hanyalah monster. Anggota guild ini membunuh sang protagonis dan adiknya berkali-kali demi mendapatkan pengalaman dan menaikkan level mereka. Suatu hari, kedua saudara itu akhirnya berhasil melarikan diri. Protagonis kita pun bertekad mengungkap kebenaran tentang para penipu ini kepada dunia dan membuat mereka membayar atas perbuatan mereka. Kisah kita dimulai di tengah peristiwa yang intens, menempatkan kita langsung di jantung pertempuran krusial yang tidak hanya memengaruhi nasib para protagonis, tetapi juga menentukan takdir semua orang. Kita melihat Raja Iblis duduk di tahtanya, dikelilingi oleh makhluk-makhluk aneh dan menakutkan, sementara seorang pahlawan berdiri di hadapannya. Segera terungkap bahwa pahlawan ini bernama Sia, seorang pendekar pedang yang terampil. Saat itu juga pertempuran dimulai. Sia melesat maju, menyerang makhluk-makhluk aneh itu dengan pedangnya. Dia segera membuktikan kehebatannya, berhasil mengalahkan banyak dari mereka. Lalu dia memanggil salah satu rekannya untuk bergabung. Rekan itu adalah seorang prajurit raksasa bernama Shakara. Namun ketika keduanya berusaha menyerang Raja Iblis bersama, mereka terkejut dengan serangan baliknya yang ganas. Sang Raja Iblis melepaskan semburan api besar, memperingatkan mereka agar tidak bersikap sombong karena mereka hanyalah makhluk remeh baginya. Saat itu, seorang penyihir muncul menciptakan penghalang es raksasa untuk melindungi mereka dari kobaran api. Terungkap bahwa namanya adalah Ya, anggota tim pahlawan. Dia tersenyum meyakinkan mereka bahwa tidak ada seorang pun yang terluka sedikit pun. Sia membalas mengakui bahwa dia berutang budi padanya, sementara Shakara berkomentar bahwa meskipun ada penghalang, kerusakan tetap terjadi. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sepasang tangan tiba-tiba meraih mereka dari belakang. Pemilik tangan itu memberikan ramuan penyembuh kepada Sia dan Shakara. Terungkap bahwa namanya adalah Taro. Setelah meminum ramuan itu, Sia dan Shakara menoleh ke rekan kelima mereka, bertanya apakah dia sudah siap bertarung. Terungkap bahwa rekan ini adalah pemimpin tim mereka, Haruto, yang segera maju menghadapi Raja Iblis. Raja Iblis terkejut dengan kekuatan luar biasa Haruto saat pertempuran mereka berlangsung. Adegan kemudian beralih ke tempat lain di mana orang-orang merayakan kabar kemenangan guild pemburu peringkat es, Byakaran, yang berhasil mengalahkan Raja Iblis. Terungkap bahwa portal tempat monster-monster ini muncul telah terbuka selama hampir 200 tahun, membiarkan mereka mengancam kehidupan manusia sepanjang waktu itu. Siaran berita mengumumkan kemenangan para anggota Byakaran atas salah satu dari 7 Raja Iblis, menyoroti betapa besarnya pencapaian ini. Adegan beralih ke jalanan di mana seorang reporter bernama Sato bertemu dengan anggota Byakuren. Para pahlawan yang dipimpin Haruto disambut oleh sorak-sorai orang banyak yang merayakan kesuksesan mereka. Sato lalu mendekati mereka untuk wawancara, mengucapkan selamat atas kemenangan mereka melawan Raja Iblis. Atas nama timnya, Haruto berterima kasih padanya, menekankan bahwa pencapaian mereka hanya mungkin terjadi karena dukungan dari orang-orang di seluruh dunia. Sato kemudian bertanya bagaimana mereka bisa mendapatkan kekuatan sebesar itu, terutama sebagai pemburu peringkat es. Namun seluruh tim tiba-tiba terdiam, seolah ragu untuk menjawab. Namun Haruto dengan cepat menguasai dirinya dan menjawab bahwa kekuatan mereka hanyalah hasil dari latihan harian mereka. Setelah wawancara, tim muncul di lokasi berbeda, di mana Sia tertawa sarkastik mendengar jawaban Haruto, menyindir bahwa latihannya setiap hari hanyalah lelucon. Shakara yang juga tertawa menjawab bahwa Haruto tidak sepenuhnya salah. Penyihirnya kemudian menimpali menegaskan bahwa mereka memang berlatih keras setiap hari. Setelah itu Alchemist Hero menyeringai dan berkomentar bahwa pada akhirnya ini adalah pekerjaan mereka dan tidak ada jalan untuk lari darinya. Haruto tersenyum mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan sangatlah penting, lalu bertanya apakah mereka berpikir sebaliknya. Namun tiba-tiba dia memanggil 2 individu, menyebut mereka sebagai monster. Saat itu 2 orang terungkap terikat di dinding, seorang pemuda dan seorang gadis. Tak lama diketahui bahwa pemuda itu bernama Makoto, sementara gadis di sampingnya adalah adiknya Manori. Ekspresi mereka yang kelelahan menunjukkan bahwa mereka telah lama di penjara di tempat ini.
Huro dan anggota timnya mendekati dua bersaudara itu. Ketika mereka tidak merespons, Huro berkomentar bahwa beberapa makhluk memang bisa sangat keras kepala. Dia lalu memberitahu mereka bahwa berkat mereka, dia dan timnya menjadi lebih kuat dan kekuatan mereka terus bertambah. Setelah itu dia melangkah lebih dekat, mengungkapkan rasa terima kasihnya, namun tiba-tiba Makoto melancarkan serangan kuat dengan pedangnya. Semua orang terkejut ketika menyadari bahwa Haruto berhasil menangkis serangan Makoto dengan tegas dan tanpa ragu. Saat itu menjadi jelas bahwa di dunia mereka, kekuatan dan pengalaman tidak bisa diperoleh hanya dengan bertarung melawan makhluk biasa. Satu-satunya cara bagi seorang pejuang untuk naik level adalah dengan menghadapi makhluk tertentu. Namun, ada satu pengecualian, mengalahkan makhluk yang tidak akan mati secara alami dapat meningkatkan kekuatan seorang petarung. Beberapa saat kemudian, Makoto kembali tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Haruto lalu berdiri dengan senyuman, puas dengan kekuatan baru dan kemajuan yang telah ia capai. Huro mengusap pedangnya yang berlumuran darah dan berkata pada Makoto bahwa kemampuan mereka untuk pulih memberi mereka kesempatan tak terbatas untuk terus mengasah keterampilan mereka. Saat itu Makoto dan Manori terlihat benar-benar kelelahan, tak mampu mengimbangi lawan mereka. Shakara kemudian maju dan mulai menyerang mereka dengan kekuatan luar biasa. Dalam satu gerakan cepat, dia menyebabkan luka serius pada salah satu dari mereka. Tanpa ragu, penyihir Ya ikut campur, melepaskan gelombang api dahsyat ke arah Manori, melemahkannya secara signifikan. Setelah beberapa waktu, mereka berdua kembali mendapatkan kekuatan. Tero mendekati Manori, memaksanya menghadapi tantangan baru untuk menguji ketahanannya. Sementara itu, CIA berbalik ke arah saudaranya. Makoto mendorongnya hingga ke batas kemampuan bertarungnya. Begitu semua mencapai level yang mereka inginkan, Hudo menyatakan bahwa pelatihan hari ini telah berhasil. Namun Shakara menanggapinya dengan mengatakan bahwa ini masih belum cukup dan dia bertekad untuk menjadi lebih kuat lagi. Asai menyebutnya terobsesi dengan kekuatan dan mengakui bahwa dia sudah lelah. CIA menambahkan bahwa dia juga sudah cukup untuk hari ini dan butuh waktu untuk bersantai. Namun kemudian mereka melihat Taro duduk di depan komputernya dengan ekspresi gelisah. Saat ditanya apakah ada yang mengganggunya, dia mengungkapkan bahwa belakangan ini dia kesulitan mengumpulkan informasi sufisien dulu. CIA menyarankan agar dia mengambil waktu untuk beristirahat, mengingatkan bahwa dia sudah bekerja keras dan seharusnya menikmati hidup sejenak. Taro lalu berbalik ke Manori, memberinya tantangan baru, tetapi dia merasa semuanya mulai terasa berulang dan membosankan. Haruto terdiam sejenak lalu berkata bahwa hal ini sudah terasa monoton bagi mereka semua. Dia kemudian menatap Manori yang dirantai di hadapan mereka, merenungkan situasinya. Setelah beberapa saat dia mendekati Taro dan menyarankan bahwa ada satu hal yang belum mereka coba, menguji aspek lain dari kemampuannya. Taro menatapnya dengan takjub, seolah baru saja mendengar ide brilian, kemudian tersenyum dan memuji kecerdasannya. Dia menambahkan bahwa selama ini mereka selalu berfokus pada pertempuran, tetapi tidak pernah mempertimbangkan cara lain untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dia lalu mendekati sang penyihir dan memintanya menggunakan sihirnya untuk membantu mereka dalam tantangan baru ini, yang langsung dia setujui. Sang penyihir mulai melantunkan mantra untuk menguji efeknya. Namun tiba-tiba Manori sepenuhnya menyadari apa yang sedang terjadi dan menyadari rencana mereka. Saat itu CIA menghentikan mereka, menyarankan agar mereka berhenti sejenak sebelum mengumumkan bahwa dia ingin bergabung. Ia tertawa mengatakan bahwa semua orang memang suka tantangan. Namun dia semakin terkejut ketika Haruto menyuruhnya melepaskan Makoto dari belenggunya. Saat dia bertanya alasannya, Haruto tersenyum dan dengan nada geli berkata, "Melihat adikmu melalui semua ini tanpa bisa campur tangan cukup menarik." Haruto melanjutkan mengatakan bahwa ini akan menjadi tontonan yang mengasyikkan. Ia mengikuti perintahnya dan Makoto tiba-tiba terbebas dari belenggu yang mengikatnya. Begitu akhirnya merasa bebas, dia melihat saudara perempuannya dibawa pergi. Dengan cepat, dia mencoba bangkit dan mengejar mereka, berteriak agar mereka berhenti. Namun sebelum dia bisa bergerak, ia menggunakan sihirnya untuk menahannya, menghentikan langkahnya. Haruto berdiri sambil tertawa mengejek Makoto, mengatakan bahwa malam ini dia akan menonton pertunjukan dari sudut pandang yang berbeda. Dia menjelaskan bahwa sihir suci tidak seperti api atau serangan lainnya, memiliki efek unik. Dia menambahkan bahwa belenggu yang kini menahannya, mencegahnya memulihkan kekuatannya.
Makoto dipenuhi rasa frustrasi dan amarah, berteriak bahwa dia tidak akan pernah memaafkan mereka dan akan menemukan cara untuk mengakhiri semua ini. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba dibungkam oleh pedang Haruto, membuatnya tak bisa berbicara. Haruto berdiri di atasnya dan berkata bahwa lebih baik dia tetap diam, karena malam ini bukan malam untuk kata-kata, tetapi untuk menyaksikan. Lalu dia menambahkan bahwa jika Makoto ingin menyalahkan seseorang, dia seharusnya menyalahkan takdirnya sendiri. Makoto merasa sangat tak berdaya saat menyaksikan apa yang terjadi pada adiknya. Dia mendengar Harut memberitahu Taro bahwa mereka harus pergi sekarang, karena hari ini mereka sibuk, termasuk pertemuan penting di luar negeri. Taro menjawab bahwa dia juga harus kembali untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Harut tertawa saat keluar dari sel, mengejeknya karena menjadi satu-satunya yang peduli dengan hal semacam itu. Setelah itu, Makoto terlihat tergeletak di tanah, masih terikat oleh sihir yang mencegahnya bergerak. Merasakan sakit yang luar biasa. Tiba-tiba dia merasakan sebuah tangan menarik pedang dari tubuhnya. Rasa sakitnya semakin menyiksa saat senjata itu dicabut. Dia menyadari bahwa yang melakukannya adalah adiknya Manori. Namun, dia semakin terkejut saat melihat Manori mengambil pedang itu dan menekannya ke tubuhnya sendiri. Makoto berteriak agar dia berhenti dan tidak menyakiti dirinya sendiri. Tetapi Manori berada dalam keadaan emosional yang sangat terguncang. Merasa kewalahan dengan semua penderitaan yang telah dia alami, dia berulang kali mengatakan bahwa dia tidak bisa menahannya lagi. Dia lalu memohon pada kakaknya, Makoto, untuk menemukan cara mengakhiri penderitaannya. Saat itu Makoto teringat kata-kata Harut tentang rasa sakit akibat regenerasinya yang terhenti. Dia menyadari bahwa mungkin ada cara untuk membebaskan adiknya dari penderitaan ini. Dia meminta Manori untuk menggunakan senjata itu untuk memotong lengannya karena dia percaya itu bisa menjadi solusinya. Manori dengan ragu mengambil senjata itu tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia mengatakan bahwa dia tidak sanggup menyakiti kakaknya lalu meminta maaf karena tidak mampu melakukannya. Namun Makoto meyakinkannya menjelaskan bahwa tubuh mereka sebagai makhluk abadi hanya akan beregenerasi jika mengalami luka fatal. Dia mendesaknya untuk tetap melakukannya dan memenuhi permintaannya. Manori ragu sejenak, namun akhirnya dia memotong lengan Makoto. Diliputi rasa sakit emosional yang mendalam, dia kembali meminta maaf karena telah membuat kakaknya menderita. Makoto mengatakan bahwa dia melakukan hal yang benar, lalu memintanya untuk menusuk jantungnya selanjutnya. Dia meyakinkan Manori bahwa ini akan membuatnya kembali lebih kuat. Didorong oleh keputusasaan untuk menyelamatkan kakaknya, Manori memaksa dirinya untuk melakukannya, menusukkan senjata itu ke jantung Makoto. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba dikejutkan oleh gelombang energi yang kuat dari tubuhnya. Yang lebih mengejutkan, sebuah notifikasi muncul menunjukkan bahwa levelnya meningkat. Saat itu, Makoto telah memulihkan tubuhnya sepenuhnya dan kembali berdiri. Manori yang masih terkejut bertanya, kenapa levelnya bisa meningkat? Saat itulah Makoto akhirnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Manori juga menyadari arti dari kejadian ini dan bertanya pada kakaknya apakah dia tahu apa yang sedang ia pikirkan. Namun, Makoto tidak setuju dengan pemikirannya dan mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Manori menjelaskan bahwa dia tidak berpikir untuk meminta Makoto membunuhnya, tetapi justru menggunakan dirinya untuk membunuh musuh-musuh mereka. Dia kemudian berkata bahwa mereka harus membalas dendam atas semua yang telah terjadi. Makoto awalnya ragu, tetapi ketika mengingat semua penderitaan yang baru saja mereka alami, dia akhirnya setuju. Mereka akan menjalankan rencana ini segera. Lalu, kedua saudara itu mulai saling membunuh berulang kali. Pertama, Makoto membunuh Manori, kemudian Manori membunuh Makoto. Mereka terus mengulang siklus ini tanpa henti, menjadi semakin kuat melalui rasa sakit dan penderitaan yang mereka alami, semua demi balas dendam. Kisah kemudian beralih ke awal perjalanan tim Haruto di Guild Bakaran. Saat itu, Taro dikenal sebagai anggota peringkat S yang bertugas membawa perlengkapan tim. Dia dikenal sebagai orang yang pendiam dan sering dianggap pengecut. Namun bagi mereka yang mengenalnya, Taro adalah sosok yang sulit
dimengerti. 3 tahun sebelum kejadian ini, Taro sedang mengamankan tubuh makhluk yang akan dia bedah di meja diseksi. Saat itu, Haruto masuk dan berkomentar bahwa Taro sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Taro terkejut melihat Haruto datang hanya untuk mengatakan itu. Namun, Haruto melanjutkan bahwa pekerjaan Taro sangat menarik. Dia lalu bertanya apakah Taro tertarik untuk membedah sesuatu yang lebih luar biasa. Penasaran dengan ucapan Haruto, Taro mengikutinya ke sebuah ruangan tersembunyi di guild, sebuah tempat yang jarang dimasuki orang lain. Sebelum masuk, Haruto sudah mengumpulkan seluruh anggota timnya dan bertanya apakah mereka menginginkan ketenaran dan kejayaan. Mereka tidak mengerti maksudnya. Haruto lalu menjelaskan bahwa mulai saat ini mereka akan memiliki kesempatan untuk berdiri di panggung utama dan membuat nama mereka dikenal. Dia melanjutkan bahwa masa depan mereka terbuka lebar, dipenuhi kejayaan yang belum pernah dicapai manusia sebelumnya. Namun, ada satu syarat. Untuk mencapainya, mereka harus terperangkap dalam kegelapan selamanya tanpa jalan keluar. Setelah mengungkapkan kebenaran ini, Haruto bertanya, apakah mereka masih ingin mengikutinya menuju kejayaan? Shakara segera menjawab bahwa mereka semua tanpa ragu mendukungnya dan memiliki tujuan yang sama. Sia juga menegaskan hal tersebut. Haruto kemudian membuka sebuah pintu yang mengarah ke tangga bawah tanah dan menginstruksikan mereka untuk mengikutinya. Dia meyakinkan bahwa dia akan membawa mereka ke masa depan penuh ketenaran dan pengakuan. Tanpa ragu, Haruto melangkah lebih dulu, diikuti oleh yang lain. Taro mengakui bahwa dia bahkan tidak tahu tempat ini pernah ada. Shakara berspekulasi bahwa ruang bawah tanah ini mungkin dulunya digunakan oleh guild untuk memenjarakan musuh-musuhnya dan orang-orang yang menentangnya. Haruto lalu membuka pintu lain, pintu elektronik yang hanya bisa dibuka menggunakan sidik jari dari 5 jarinya. Yang lain berdiri di belakangnya, masih ragu dengan apa yang akan ia tunjukkan. Begitu pintu terbuka, Haruto memperlihatkan Makoto dan adiknya, Manori, mengungkap bahwa ia telah menculik dan mengurung mereka di dalam ruangan ini. Seluruh tim terkejut melihat kedua tawanan itu. Mereka langsung menyuarakan keberatan, mengatakan bahwa ini bukan ide yang baik. Namun, Haruto meyakinkan mereka, meminta mereka untuk tidak khawatir. Ia lalu menjelaskan bahwa meskipun Makoto dan Manori tampak seperti manusia, darah mereka sama sekali berbeda. Haruto melangkah mendekati saudara kandung itu dan mengungkapkan bahwa mereka adalah anggota klan abadi, sebuah kelompok yang dikira telah punah. Tiba-tiba, ia mencabut pedangnya dan menebas Makoto, membelah separuh wajahnya tanpa ragu atau memperlakukannya sebagai manusia. Ia kemudian berkata kepada yang lain bahwa tubuh Makoto akan segera beregenerasi. Terkejut, mereka bertanya apakah klan abadi yang dikira telah musnah masih benar-benar ada. Mereka terkesima dengan pengungkapan itu, tetapi tidak mengerti apa hubungannya dengan kejayaan yang dibicarakan Haruto. Saat itu juga Haruto mengangkat ponselnya dan meminta mereka untuk melihat. Ia menjelaskan bahwa aplikasi yang ia jalankan adalah aplikasi pengukur level, sesuatu yang sudah ada sejak ia bergabung dengan guild. Aplikasi ini mengategorikan peringkat anggota berdasarkan kekuatan fisik dan sihir mereka, memungkinkan mereka bertarung melawan makhluk buas. Ia lalu menjelaskan bahwa guild ini diklasifikasikan sebagai peringkat A, yang berarti jika level seseorang di bawah 20, mereka tidak bisa bergabung. Namun yang mengejutkan para anggota adalah fakta bahwa level Haruto kini telah mencapai 50. Haruto melanjutkan menjelaskan bahwa biasanya cara untuk meningkatkan level adalah dengan bertarung dan mengalahkan monster. Tetapi ini berbahaya. Jika seorang petarung tidak cukup berhati-hati, ia bisa kehilangan nyawanya. Lalu ia menjelaskan bahwa mereka bisa memanfaatkan kedua orang ini untuk tujuan itu. Saat itu juga Manori ditikam di perut dengan pedang, bilahnya menusuk tubuhnya di depan mata mereka. Haruto lalu berkata bahwa kini mereka bisa meningkatkan level dengan mudah. Orang pertama yang bersemangat mendengar hal ini adalah Taro. Ia berseru pada Haruto betapa luar biasanya hal ini. Lalu ia mengeluarkan pisau dari sakunya dan mendekati Manori, menyatakan ketertarikannya untuk memahami struktur tubuh manusia dan titik-titik lemahnya. Ia menusuk Manori dengan pisau dan bertanya bagaimana rasanya sebelum melanjutkan menusuknya berulang kali di berbagai bagian tubuhnya. Sambil terus menusuk, ia bertanya bagaimana rasanya tubuhnya dicabik-cabik. Setelahnya, ia menyadari bahwa levelnya benar-benar meningkat, membuatnya dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Dia lalu melangkah mendekati Manori lagi, melepaskan penutup mata dari wajahnya, dan mengungkapkan kekagumannya akan kecantikannya serta kebahagiaannya yang luar biasa. Dia kemudian memintanya untuk bercerita lebih banyak tentang dirinya. Setelah itu, dia kembali mencabik tubuhnya dengan kegilaan yang semakin menjadi,
Bertanya-tanya apakah dia akan bertahan jika diracun atau dibius atau jika otaknya dipisahkan. Dia juga merenungkan berapa lama Manori bisa tetap hidup jika organ tubuhnya dijadikan makanan bagi serangga. Menyaksikan pemandangan itu, Xia berkomentar kepada saudara-saudara itu bahwa mereka benar-benar menyerupai monster abadi. Dia dan tim lainnya lalu tersenyum, setuju bahwa karena mereka bukan manusia, memperlakukan mereka seperti ini dapat diterima. Sementara itu, Haruto menyaksikan mereka menikmati penyiksaan brutal yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara itu, menyemangati mereka dengan mengatakan bahwa mereka telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia lalu berbalik ke arah Makoto dan Manori, mengatakan bahwa menangani mereka sangatlah mudah dan bahwa kegunaan mereka akan sangat menguntungkan tim. Kembali ke masa sekarang, hari ini adalah hari tim berangkat untuk menghadiri wawancara yang disebutkan Haruto. Di bandara, Shakara mengenakan setelan resmi, menunjukkan keterkejutannya karena ikut serta dalam wawancara ini. Ia menanggapinya dengan bertanya apakah pria berotot seperti dirinya merasa tidak nyaman mengenakan setelan formal. Sementara itu, Xia sibuk mengamati sekelilingnya dan bertanya di mana Taro berada. Haruto menjawab bahwa dia pasti sedang bersama boneka pengantinnya dan ingin melanjutkan eksperimen barunya. Xia pun berkomentar bahwa dia tampak penuh energi. Kemudian di gedung guild, Taro telah kembali untuk melanjutkan apa yang dia lakukan sebelumnya. Dia memasuki selnya dengan tawa penuh semangat, membuka pintu dan menyapa Manori, mengatakan bahwa akhirnya dia datang untuk menemui boneka pengantinnya. Dia meminta maaf karena telah meninggalkannya sendirian. Namun, tiba-tiba dia melihat Makoto memegang senjata dan menggunakannya untuk membunuh saudara perempuannya, Manori. Saat itu terungkap bahwa mereka telah melakukan hal ini sejak malam sebelumnya. Taro berteriak bertanya apa yang sedang dia lakukan dan memohon agar dia tidak membunuh boneka pengantinnya. Dia menambahkan bahwa jika Manori mati, maka hasil potensial dari eksperimen yang dilakukan padanya kemarin mungkin akan hilang, merujuk pada kehamilan yang disebutkan Haruto saat itu. Namun tiba-tiba kedua saudara itu bangkit berdiri di hadapannya, meninggalkan Taro dalam keterkejutan melihat kondisi mereka saat ini. Malam sebelumnya mereka berada dalam keadaan sangat lemah, tapi sekarang mereka benar-benar berbeda. Saat itu menjadi jelas bahwa jika seorang petarung mengalahkan makhluk dengan kekuatan yang setara atau lebih lemah, pengalamannya hanya meningkat sedikit. Namun jika makhluk yang dikalahkan lebih kuat, maka tingkat pengalaman mereka meningkat pesat. Karena saudara-saudara itu terus saling membunuh berulang kali setiap kali mereka melampaui level satu sama lain, membuat tingkat mereka meningkat dengan cepat dan drastis. Peningkatan kekuatan yang cepat inilah yang menyebabkan tubuh dan otot mereka berubah dalam waktu singkat. Pada saat itu, saat Tarot mulai memahami apa yang dilihatnya, rasa takut mencengkeramnya dan dia mundur, berusaha keluar dari ruangan. Dia benar-benar tidak bisa memahami apa yang telah terjadi pada makhluk-makhluk itu. Dia terus melangkah mundur hingga mencapai tangga, menggumamkan bahwa sesuatu harus segera dilakukan. Lalu sambil menoleh ke arah mereka, dia menyatakan bahwa dia tidak mengerti bagaimana mereka bisa lepas dan mengambil bentuk seperti itu, tetapi dia memperingatkan bahwa melarikan diri bukanlah pilihan. Dia terus mundur hingga mencapai sebuah salar bertuliskan bahaya yang segera dia tekan. Saat itu juga sebuah pintu lain terbuka, menampakkan sesosok monster raksasa berdiri di sampingnya. Tarot mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan bahwa dia serta Chimera akan membunuh mereka sekali lagi. Saat itu terungkap bahwa Chimera yang seharusnya jinak dan diberi makan oleh Tarot adalah makhluk yang selama ini telah menyiksa Makoto dan Manori. Namun Makoto dan Manori tidak menunjukkan rasa takut, sebaliknya mereka memutuskan bahwa inilah saatnya membalas semua penderitaan yang telah mereka alami di tangan para monster ini. Makoto melangkah maju, berdiri di depan monster itu, sementara Tarot berdiri di belakangnya mengarahkannya ke Makoto dan Manori, berusaha mengintimidasi mereka. Makoto kemudian menenangkan adiknya, memintanya untuk tidak khawatir dan menjauh dari Chimera, berjanji bahwa dia akan mengurus semuanya sendiri. Mendengar ini, Tarot tertawa terbahak-bahak dengan nada mengejek bertanya, apakah Makoto benar-benar memahami situasi yang sedang mereka hadapi untuk bisa mengatakan hal seperti itu. Dia lalu menambahkan bahwa Makoto sendirian, sementara dia memiliki Chimera di sisinya, yang berarti Makoto sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang. Pada saat itu, Chimera semakin marah, membuat Tarot berusaha menenangkannya, meyakinkannya bahwa Makoto tidak lebih dari sekadar makanan. Dia meyakinkan Chimera bahwa dia akan memberinya banyak makanan enak.
Kemudian dia menoleh ke Makoto dan Manori, menyatakan bahwa mereka hanyalah makanan dan sebaiknya tetap terbelenggu dalam diam, menyerahkan poin pengalaman mereka agar levelnya bisa meningkat. Setelah itu, dia tertawa dan menatap Manori, mengatakan bahwa mereka bisa lebih menikmati diri sendiri dengan membuatnya kawin dengan Chimera. Manori terkejut, sementara Tarot dengan keji mengungkapkan rasa penasarannya tentang seperti apa keturunan dari perpaduan antara Chimera dan anggota suku abadi. Saat itu juga Makoto meletakkan penghalang antara Manori dan yang lainnya, menatap Tarot dengan penuh amarah dan menyatakan bahwa dia akan membunuhnya. Namun, Tarot hanya tertawa histeris menantang Makoto untuk mencoba dan menambahkan bahwa Makoto tidak lebih dari sekadar makanan bagi mereka. Saat itu juga kemarahan Chimera mencapai puncaknya dan ia menerjang Makoto dengan kecepatan luar biasa. Makoto terhantam mengungkapkan bahwa ekor Chimera sebenarnya adalah seekor ular raksasa. Makoto terkejut melihat kekuatan luar biasa dan kecepatan menakjubkan Chimera, sesuatu yang tak pernah ia duga. Tiba-tiba tangan yang memegang pisau muncul dan menusuk tubuhnya, serangan yang diatur oleh Taro menggunakan kemampuan yang sebelumnya ia pakai untuk mengobati Shia dan Shakara. Namun, karena ia tidak bisa melihat Makoto dengan jelas, ia menyerang menggunakan teknik teleportasi parsial, memperingatkannya agar tidak mencoba melarikan diri. Saat itulah terungkap bahwa ketika seseorang naik level, mereka dapat memperoleh keterampilan unik yang bervariasi, tergantung pada peran, pengalaman, dan asal mereka. Karena Taro bertanggung jawab atas berbagai tugas, ia telah memperoleh banyak kemampuan, termasuk manipulasi elemen, farmakologi, pelatihan monster, dan pembunuhan. Kemampuan yang ia gunakan sekarang adalah penciptaan portal antara dua lokasi terpisah. Tak hanya berguna untuk memindahkan objek, tetapi juga untuk pembunuhan, menjadikannya keterampilan yang langka. Berkat pengalaman bertarungnya setelah mengalahkan Raja Iblis, ia kini memiliki kekuatan yang cukup untuk memenuhi syarat sebagai petarung peringkat S. Makoto terjebak di antara Chimera di satu sisi dan serangan tak terlihat Taro di sisi lain. Tiba-tiba ekor Chimera yang menyerupai ular melilit kakinya dan mengangkatnya ke udara. Di saat yang sama, Taro menebas kedua lengannya. Chimera lalu menyerangnya dengan cakar raksasanya yang jauh lebih besar dari tubuh Makoto. Taro tertawa lagi dan mengejeknya, mengatakan bahwa tidak peduli seberapa tinggi levelnya, ia tetaplah makhluk lemah dengan kemampuan regenerasi yang tak lebih dari sekadar sumber makanan bagi mereka. Saat itu Manori hanya bisa berdiri menyaksikan dengan ketakutan ketika kakaknya menghadapi Chimera yang mengerikan dan Taro yang kejam. Amarah Chimera mencapai puncaknya saat Taro mengatakan bahwa Makoto masih punya kesempatan untuk bertahan hidup, lalu memerintahkan Chimera untuk melahapnya. Begitu perintah itu diberikan, Chimera menerkam Makoto dan mulai melahap tubuhnya. Namun, setelah menelan sebagian tubuh Makoto, Taro menyadari bahwa Chimera tampak kelelahan dan akhirnya berhenti makan. Beberapa saat kemudian, ia terkejut melihat Chimera ambruk ke tanah, zat hijau menetes dari mulutnya, tubuhnya tergeletak tak bergerak di samping Makoto yang berlumuran darah. Taro bergegas mendekati Chimera untuk memeriksa apa yang terjadi, hanya untuk dikejutkan oleh Makoto yang tiba-tiba berdiri lagi dan berkata bahwa ia sebenarnya ingin menghindari hasil ini, tetapi sekarang ia tak punya pilihan lain. Saat itu, Taro menyadari bahwa Makoto telah meregenerasi anggota tubuhnya yang terpotong dan bagian tubuhnya yang telah dikonsumsi. Makoto kemudian mengatakan kepadanya bahwa ia sendirilah yang telah membunuh Chimera. Dipenuhi kemarahan dan kesedihan atas kematian monster kesayangannya, Taro mengamuk dan terus-menerus menikam Makoto sambil berteriak agar ia mati. Namun, Makoto dengan tenang berkata, "Kalau kau kehilangan terlalu banyak darah, kau akan mati." Taro terdiam, bingung dengan kata-katanya. Saat itulah ia menyadari adanya luka di tangannya, tertutup zat hijau yang sama seperti yang ia lihat menetes dari mulut Chimera sebelum mati. Tiba-tiba ia ambruk ke tanah di depan Makoto, menjerit kesakitan, berteriak bahwa tubuhnya terasa terbakar. Saat itulah semuanya menjadi jelas seiring kenaikan levelnya, Makoto telah memperoleh keterampilan baru, racun mematikan. Kemampuan ini mengubah tubuhnya menjadi racun yang mematikan. Ia kemudian memberitahu Taro bahwa darahnya sendiri telah menjadi racun yang kini tengah menghabisinya. Namun Taro menolak untuk mempercayainya, bersikeras bahwa anggota suku mereka tidak bisa memperoleh kemampuan tambahan selain regenerasi tanpa pelatihan yang ekstensif.
Makoto bagaimanapun mengatakan bahwa dia tidak pernah membutuhkan pelatihan. Dia mengingatkan Taro bahwa dirinya telah diracun olehnya ratusan kali sebelumnya. Kemudian dia meraih pisau milik Taro, membuat sayatan di tangannya sendiri, dan membiarkan darahnya menetes ke tubuh Taro. Dia mengatakan bahwa dia hanya mengembalikan racun yang dulu pernah diberikan kepadanya. Setelah itu, dia melayangkan tendangan kuat, menghempaskan Taro ke seberang ruangan. Makoto mendekatinya dan berkata bahwa mereka telah mencuri kehidupan damai yang dulu dimilikinya, dan tak seorang pun pernah menghentikan apa yang mereka lakukan kepadanya, meskipun dia berteriak kesakitan. Lalu dia menambahkan bahwa dirinya bukan satu-satunya korban. Adik perempuannya, Manori, juga mengalami nasib yang sama. Dengan itu, dia menghantam perut Taro dengan pukulan keras. Pada titik ini, Taro berada dalam keadaan menyedihkan, hampir mati, dan mulai memohon pertolongan dengan napas terakhirnya. Namun, pada saat itu, Makoto menggunakan kemampuan regenerasinya untuk menyembuhkan luka Taro dan menjaga agar dia tetap hidup. Taro terkejut menyadari bahwa Makoto telah menyelamatkannya, dan dia bertanya mengapa Makoto melakukannya. Makoto hanya menjawab bahwa alasannya sudah jelas. Dia kemudian melanjutkan, mengatakan bahwa penderitaan dan luka Taro belum cukup memuaskannya. Api dalam dirinya masih membara. Dia menambahkan bahwa selama ini dia selalu bertanya-tanya bagaimana rasanya saat mereka memotong tubuhnya sedikit demi sedikit dengan pisau. Dan sekarang dia akan membiarkan Taro merasakan jawabannya sendiri. Dia akan mengajarkannya arti dari karma. Adegan kemudian beralih ke Haruto dan timnya yang kembali ke gedung guild, bercanda secara sarkastik tentang apa yang mungkin sedang dilakukan Taro dengan mainannya. Haruto lalu menyuruh Shia untuk mencari Taro karena hari sudah larut dan mereka belum sempat merayakan kemenangan atas Raja Iblis. Shia memasuki gedung dan memanggil Taro. Namun saat dia tiba di tempat kejadian, dia melihat tubuh Chimera yang tak bernyawa tergeletak di lantai dengan darah berceceran di mana-mana. Dia memanggil Taro lagi, bertanya apa yang terjadi, namun tak ada jawaban. Tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang membuatnya membeku di tempat, diliputi teror dan ketidakpercayaan. Saat itulah terungkap bahwa yang dia lihat adalah tubuh Tu yang termutilasi dan berlumuran darah tergantung di sel yang dulu menjadi tempat Makoto dan Manori di penjara. Darah menetes di bawah kakinya, adegan pun bergeser ke masa lalu, mengungkap bahwa Shikaro pernah menjadi seorang prajurit peringkat S yang ahli dalam seni bela diri dan dianggap sebagai salah satu petarung terkuat di Guild Byakuran. Dia dikenal penuh semangat, bersedia mempertaruhkan nyawanya demi rekan-rekannya. Namun mereka yang benar-benar mengenalnya tahu betapa liciknya dia. Sifatnya sulit dipahami. Banyak yang mengaguminya, berharap bisa sekuat dan setangguh dirinya. Meski mereka sadar bahwa seberapapun kerasnya mereka berlatih, mereka tak akan pernah bisa menyamainya. Saat itu, Shikaro mendengar mereka membicarakannya. Dia mengatakan bahwa tubuh berototnya adalah hasil dari latihan terus-menerus dan mendorong mereka untuk bekerja lebih keras. Saat dia berjalan pergi, mereka tetap memandangnya penuh kagum, bersumpah akan mengikuti sarannya. Shikaro merasa puas tahu bahwa mereka melihatnya sebagai panutan, menganggapnya sebagai pahlawan sejati. Namun setahun sebelumnya terungkap bahwa ia justru menikmati menyiksa Makoto dan Manori. Baginya, pelatihan terbaik adalah yang memberikan hasil cepat dan nyata. Karena itu, dia terus membunuh mereka dengan semakin brutal, yakin bahwa inilah metode pelatihan paling efektif. Dia tertawa saat menyiksa Manori, menganggap membunuh makhluk lemah seperti mereka adalah cara mudah untuk meningkatkan kekuatannya. Dia pun semakin sadis menghabisi mereka dengan metode paling kejam demi meningkatkan level dan kekuatan fisiknya. Namun seiring waktu dia mulai frustrasi karena peningkatan levelnya menjadi lebih lambat dari sebelumnya. Saat menyiksa Makoto berulang kali, dia merasa bosan karena Makoto tidak memberikan reaksi apapun. Tak peduli seberapa keras dia memukulnya, Makoto tetap diam. Merasa tak puas, Shikaro pun melakukan metode yang lebih kejam, ingin mendengar teriakan Makoto dan adiknya. Dia mulai menikmati sadismenya, menghitung jumlah tulang yang telah ia patahkan. Dalam satu sesi, dia memecahkan 200 tulang. Lalu dia kembali pada Manori, memaksanya berteriak lebih keras, menghancurkan tubuhnya dengan brutal. Dia memerintahkannya untuk menjerit lebih kencang, mencari kepuasan dari suara penderitaannya. Shikaro terus menyiksa mereka, memaksa mereka menyaksikan satu sama lain menderita
hingga akhirnya dia menyuruh mereka melakukan pertunjukan untuknya sebelum pergi. Adegan kembali ke masa kini. Shikaro terlihat mengangkat beban, memamerkan kekuatannya di depan teman-temannya. Tiba-tiba Shia bergegas masuk, memberitahu bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Shikaro langsung bangkit, mereka berlari menuju sel hanya untuk mendapati pemandangan mengerikan. Taro tergantung, tubuhnya penuh luka. Darah menetes dari setiap inci tubuhnya. Haruto menuntut jawaban, bertanya di mana saudara kandung itu berada. Shia menggeleng, mengatakan bahwa saat dia tiba, tidak ada seorang pun di sana. Lalu dia berbisik pada Haruto, memperingatkan bahwa jika kebenaran ini terungkap, akan menjadi skandal global. Sementara itu, Shakara mulai berteriak, memanggil Tero dan mendesaknya untuk tetap hidup, untuk tidak mati. Saat itu juga pandangannya jatuh pada laptop Taro yang masih menyala. Ketika dia mendekat dan melihat layar, dia menyadari bahwa semua yang terjadi pada Taro telah direkam. Diliputi emosi dan dipenuhi amarah, dia berbalik ke arah timnya dan menyatakan bahwa kakak beradik itu telah menyiksa Taro dengan kejam dan mereka harus membalas dendam, harus membunuh mereka. Namun di saat berikutnya seluruh tim terdiam, terkejut melihat Haruto mencabut pedangnya dan mengarahkannya ke Taro. Mereka semua berteriak agar dia berhenti, tetapi keterkejutan mereka semakin dalam saat melihatnya mengayunkan pedang dan menebas leher Taro dalam satu tebasan, mengakhiri hidupnya seketika. Shakara melangkah mendekati Haruto, mencengkeramnya sambil menuntut penjelasan atas apa yang baru saja terjadi, menekankan bahwa sekarang Tero tidak punya kesempatan untuk disembuhkan atau kembali kepada mereka. Saat itu Haruto mengatakan bahwa membiarkan Taro hidup hanya akan memperpanjang penderitaannya. Ketika Shakara mencoba berargumen, Shia mendukung keputusan Haruto, menjelaskan bahwa dalam kondisinya saat ini, Taro tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Penyihirnya kemudian menambahkan dengan sedih bahwa Taro telah mengalami penyiksaan brutal dan bahkan dengan sihir, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Dia pun jatuh berlutut, menangis dan berteriak bersumpah untuk membunuh Makoto dan Manori demi balas dendam. Sementara itu, setelah menebas kepala rekannya, Haruto berdiri diam, membisu, tidak merespons. Shia memanggil namanya berkali-kali dan ketika akhirnya dia menoleh, dia hanya bertanya mengapa dia dipanggil. Namun, Shia hanya menggeleng, mengatakan itu bukan apa-apa, lalu terdiam. Haruto kemudian berbicara kepada timnya, menyatakan bahwa sudah waktunya untuk mengumumkan kematian pahlawan Tero yang telah melindungi dunia. Shia bertanya apakah mereka harus mengadakan pemakaman terlebih dahulu, tetapi Haruto menolak, bersikeras bahwa mereka akan segera menyiarkan berita kematiannya. Adegan beralih ke Makoto dan Manori yang melarikan diri dari gedung guild, berlari melalui hutan untuk tetap tersembunyi. Meskipun mereka memiliki kekuatan dan telah mencapai level yang tinggi, Manori masih lemah karena terlalu lama dirantai dan disiksa, sehingga akhirnya dia jatuh tersungkur. Tak bisa lagi berlari, Makoto meyakinkan Minori bahwa dia tidak perlu memaksakan diri dan menyuruhnya duduk untuk beristirahat. Mereka berdua duduk, dipenuhi kebahagiaan karena akhirnya berhasil melarikan diri. Minori yang tak bisa menahan emosinya berkata bahwa mereka akhirnya terbebas dari neraka yang telah mereka alami begitu lama. Air matanya mulai mengalir saat kenangan buruk itu muncul kembali, membuat Makoto menenangkannya. Dia berkata bahwa semuanya sudah berakhir sekarang dan mulai saat ini dia bisa melindungi Minori dengan baik. Tak lama setelah itu, Minori tertidur kelelahan, bersandar di pangkuan kakaknya. Makoto menyadari betapa lelahnya adiknya, tetapi dia sendiri merasa gelisah. Dia tidak tahu kapan monster-monster itu akan datang lagi atau bagaimana mereka akan melacak mereka. Karena itu, dia tahu dia tak boleh tidur. Dia harus tetap waspada. Namun, rasa lelah mulai menguasainya. Akhirnya, dia pun tertidur. Tapi, tak lama kemudian, dia terbangun dengan tiba-tiba karena merasakan sesuatu bergerak di sekitarnya. Saat membuka matanya, dia melihat beberapa sosok bergerak di kejauhan. Dia segera bangkit, mencoba memastikan apakah ada bahaya yang mendekat. Ketika dia maju perlahan untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas, udara di sekelilingnya tiba-tiba dipenuhi energi jahat yang begitu kuat. Merasa tidak aman, Makoto memutuskan untuk meninggalkan Minori di tempatnya karena itu adalah pilihan paling aman. Dia lalu bergerak dengan hati-hati menuju sumber dari aura jahat itu. Dari atas cabang tinggi sebuah pohon, dia melihat lokasi yang menjadi pusat energi tersebut. Namun sebelum sempat bereaksi, dia tiba-tiba disergap dari belakang oleh salah satu sosok itu, yang langsung menusukkan pisau ke lehernya. Makoto terjatuh dari pohon akibat serangan mendadak itu, dan mendapati dirinya
sepertinya telah dikepung oleh sekelompok petarung. Mereka semua menunjukkan niat membunuh yang jelas saat mulai mendekatinya. Makoto bertanya siapa mereka, tetapi tidak ada yang menjawab. Salah satu dari mereka hanya berkata, "Inilah pria yang kita cari." Yang lain menambahkan, perempuan yang disebutkan tidak bersamanya, tapi menangkapnya saja sudah seharga 500 juta, itu sudah lebih dari cukup. Seorang penyihir di antara mereka kemudian berkata bahwa mereka harus menyelesaikan tugas ini dengan cepat. Dia mulai mengucapkan mantra, memberikan penguatan sihir kepada seluruh kelompoknya. Dalam sekejap, mereka semua menerima peningkatan kekuatan dan hawa agresi mereka semakin terasa. Salah satu dari mereka, yang membawa gada besar, maju ke depan dan menghantam kepala Makoto dengan kekuatan penuh. Dia terus menghajarnya berulang kali untuk memastikan Makoto mati. Namun mereka semua terkejut ketika Makoto mulai bergerak lagi. Dia masih hidup meskipun telah menerima pukulan brutal tadi. Ekspresi ketidakpercayaan terlihat jelas di wajah penyihir itu karena dia yakin Makoto seharusnya sudah mati. Makoto bangkit lagi menatap orang-orang yang mengepungnya. Dia bertanya apakah mereka bekerja untuk anggota Gil Bakaran. Ketika tidak ada yang menjawab, dia hanya berkata bahwa identitas mereka tidak penting baginya. Tiba-tiba, dia menyerang pria besar yang telah memukulnya sebelumnya, melayangkan pukulan yang begitu kuat hingga membuatnya terhempas ke tanah. Di tengah tatapan terkejut kelompok itu, Makoto menyatakan dengan suara tegas, "Siapapun yang memiliki niat buruk terhadapku adalah musuhku." Saat itu juga dua orang menyerangnya bersamaan. Salah satu dari mereka berhasil menebas lengannya dengan pedang. Dia berhenti sejenak, tertawa dan membanggakan dirinya. Namun yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terdiam. Makoto langsung meraih lengannya yang terpotong dan dalam aksi yang mengejutkan, dia menggunakan lengan itu sebagai senjata, menghantam salah satu musuhnya dengan kekuatan luar biasa. Semua orang yang menyaksikan hanya bisa terpaku dalam ketakutan. Dia lalu melancarkan serangan tanpa henti, menjatuhkan lawan-lawannya satu persatu, hingga semuanya tergeletak di tanah. Hanya sang penyihir yang masih berdiri. Menatapnya, Makoto berkata bahwa dia adalah yang terakhir. Tak ingin menyerah begitu saja, penyihir itu menggunakan sihir cahaya ungu, memanggil petir yang dahsyat, dan melemparkannya ke arah Makoto. Merasa bangga dan puas, dia mengatakan bahwa tidak peduli seberapa cepat Makoto, dia tidak akan pernah bisa menghindari serangannya. Namun, saat dia melihat Makoto bangkit lagi seolah tidak terjadi apa-apa, rasa takut mulai menyelimutinya. Dia bertanya siapa sebenarnya Makoto, tak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Dia mencoba menyerangnya lagi dengan petir berkekuatan sama, tetapi Makoto tidak mundur. Dia menyerbu ke arahnya dengan marah. Menyadari bahwa Makoto semakin mendekat, penyihir itu berusaha melarikan diri. Tapi Makoto mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya kabur. Beberapa saat kemudian, Makoto terlihat telah mengikat semua lawannya, menggantung mereka di dahan pohon. Dia kemudian mengambil beberapa pakaian mereka, termasuk milik sang penyihir. Dia merasa puas saat menemukan pakaian yang pas untuknya. Menatap para tawanan sebelum pergi, dia memperingatkan mereka agar tidak menghalangi jalannya lagi karena dia telah menyelamatkan nyawa mereka. Makoto kembali ke adiknya yang masih tertidur, namun dia terbangun setelah merasakan kehadiran Makoto. Makoto meminta maaf karena telah membangunkannya. Manori meyakinkannya bahwa tidak perlu meminta maaf, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Lalu dia bertanya dari mana Makoto mendapatkan pakaian yang dikenakannya. Tak ingin menakutinya atau mengungkapkan kebenaran. Makoto hanya berkata bahwa ada orang baik yang memberinya pakaian itu. Manori mempercayainya dan merasa senang untuknya. Namun, kebahagiaannya bertambah saat Makoto memberitahunya bahwa dia juga membawakannya pakaian. Setelah menerima pakaian itu, Manori berdiri agak jauh untuk berganti, sementara Makoto membalikan badan untuk memberi privasi. Dia lalu memberitahu Manori bahwa setelah dia siap, mereka harus segera pergi dan menjauh lebih jauh. Dengan itu, Makoto dan Manori melanjutkan perjalanan mereka membawa senjata dan perlengkapan yang telah mereka ambil dari para penyerang. Mereka berjalan jauh dan Makoto berpikir bahwa semakin jauh mereka dari musuh, semakin besar peluang mereka untuk bertahan hidup. Akhirnya, mereka tiba di sebuah air terjun dan kelelahan mulai menguasai mereka. Makoto menyarankan agar mereka beristirahat sejenak.
Di sana, mereka duduk dekat air terjun dan menyalakan api untuk menghangatkan diri. Makoto membuka tas yang dibawanya dan menemukan beberapa makanan di dalamnya. Mata Manori berbinar senang saat melihat beberapa permen. Makoto menyerahkannya padanya dan dia dengan gembira mengucapkan terima kasih. Saat mereka makan bersama, Makoto meninjau barang-barang yang ia dapatkan dari para penyerang mereka. Beberapa senjata dan peralatan darurat, namun dia tidak menemukan informasi yang berguna. Karena itu, dia memberitahu Manori bahwa dia harus kembali ke kota untuk mengumpulkan informasi yang mungkin bisa membantu mereka. Dia bersiap untuk pergi menjelaskan bahwa dia juga perlu mencari makanan tambahan agar mereka bisa bertahan lebih lama. Sebelum berangkat, dia menginstruksikan Manori untuk tetap bersembunyi dengan baik. Manori meyakinkannya bahwa dia akan melakukan seperti yang diminta. Adegan beralih ke Makoto yang tiba di kota, terpesona oleh segala sesuatu di sekitarnya. Dia menuju pasar menjual beberapa peralatan yang ia peroleh. Dia terkejut mendapati nilainya jauh lebih tinggi dari yang ia perkirakan. Setelah itu, dia masuk ke sebuah toko untuk membeli semua yang dibutuhkannya. Perasaan lega menyelimuti dirinya karena kini ia memiliki cukup uang untuk memberi makan adiknya dengan layak. Setelah selesai berbelanja, dia duduk di jalan merenungkan langkah selanjutnya. Pikirannya tertuju pada para anggota guild. Dia menyadari bahwa Taro hanyalah alat bagi mereka, sementara monster sebenarnya adalah orang-orang di balik layar. Jika dia ingin membalas dendam, membuat mereka menderita seperti dirinya dan Manori, dia harus menemukan kelemahan mereka satu persatu. Tiba-tiba saat Makoto tenggelam dalam pikirannya, dia melihat sebuah balon udara melintas di atas kota, menayangkan siaran langsung Haruto dan timnya. Dia mendengarkan mereka mengumumkan kematian Taro, menyebutnya sebagai rekan yang penting dan pendukung yang bijak, mengklaim bahwa ia telah mati setelah disiksa dengan brutal. Mereka lalu menampilkan gambar Taro bersumpah bahwa mereka tidak akan berhenti sampai pelaku pembunuhannya dibawa ke pengadilan. Saat publik mengetahui bahwa Taro telah disiksa dan dibunuh, kemarahan mulai menyebar. Banyak yang mencintainya. Lalu Haruto menampilkan gambar Makoto dan Manori, menyatakan mereka sebagai pembunuh Taro dengan nama mereka tertulis di bawah masing-masing gambar. Saat itu juga Makoto menyadari bahwa orang-orang yang menyerangnya di hutan memang bekerja di bawah perintah Haruto dan timnya. Haruto kemudian berbicara langsung kepadanya, bertanya apakah dia sedang menonton, menegaskan bahwa dia tidak akan bisa lari kemanapun dan bahwa dia akan menerima hukuman atas perbuatannya. Kerumunan bersorak untuk Haruto, menuntut balas dendam untuk pahlawan mereka. Sementara itu, Makoto duduk di antara mereka, diam-diam menyaksikan semuanya terjadi. Dari tindakan Haruto, Makoto memahami bahwa dia hanya berusaha menutupi kejahatan dirinya dan timnya, menggunakan kebohongan ini untuk memanipulasi publik. Kemarahan membakar dada Makoto. Dia bersumpah akan mengungkapkan jati diri Haruto yang sebenarnya dan menghancurkannya sepenuhnya. 6 hari telah berlalu sejak Makoto dan Manori menghilang. Di tempat lain, Haruto dan timnya berkumpul tampak gelisah. Seorang pria terikat di depan mereka dan Shakara dengan kejam memukulinya, menghukum pria itu karena gagal memberikan informasi tentang keberadaan Makoto dan Manori. Ini menunjukkan bahwa mereka telah menyewa pria itu untuk melacak mereka. Penyihir dalam kelompok itu berdiri berkomentar bahwa level tim mereka telah meningkat drastis, mungkin membuat tentara bayaran seperti pria itu tidak diperlukan lagi di masa depan. Namun, Shia duduk dengan cemas, rasa khawatirnya semakin besar. Dia takut bahwa tindakan mereka pada akhirnya akan terbongkar, membawa kehancuran bagi mereka semua. Tapi Haruto meyakinkannya, mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia lalu menjelaskan bahwa mereka telah mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah skandal dengan menyalahkan semuanya pada Makoto dan Manori, menuduh mereka sebagai pembunuh Taro. Bukan hanya itu, mereka juga memasang hadiah 500 juta di kepala mereka, memastikan bahwa tak seorang pun akan mempercayai sepatah kata pun yang mereka ucapkan. Karena bagi dunia, mereka sekarang adalah kriminal. Shakara bagaimanapun membalas dengan marah, menuntut apakah itu berarti mereka harus menyerah mengejar saudara-saudara itu setelah apa yang mereka lakukan pada Taro. Dia dengan cepat menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya, tetapi amarah Shakara semakin membara. Dia menyatakan bahwa mereka telah menyiksa Taro dengan cara yang paling brutal dan dia tidak akan pernah memaafkan mereka. Saat itu menjadi jelas bahwa beberapa orang lain juga terikat dan berada di dalam ruangan.
kemarahannya meluap hingga air mata, bersumpah bahwa dia tidak akan beristirahat sampai dia menangkap saudara-saudara itu lagi dan membuat mereka menderita jauh lebih buruk daripada apa yang pernah mereka alami. Ia berusaha menenangkannya, meyakinkan bahwa dia memahami emosinya. Dia menjelaskan bahwa Taro adalah yang terlemah di antara mereka. Itulah sebabnya dia menjadi target. Namun, Shakara semakin marah, menuntut agar dia tidak merendahkan Taro. Sebagai tanggapan, ia menggunakan sihirnya untuk membelenggu Shakara dengan rantai, segera memerintahkannya agar tenang. Dia kemudian menyatakan bahwa dia tidak percaya saudara-saudara itu benar-benar menjadi ancaman bagi mereka. Shakara bagaimanapun sangat tidak setuju, berteriak bahwa ini bukan tentang ancaman, melainkan tentang apa yang telah mereka lakukan pada Taro. Saat itu, Haruto melangkah maju, mencoba meredakan situasi dan memerintahkan mereka berhenti bertengkar. Dia lalu menunjukkan bahwa pesan yang tertulis dengan darah di dinding sel berbunyi, "Aku akan membunuh kalian semua." Itu berarti setiap orang di ruangan ini adalah target. Namun dia meyakinkan mereka bahwa tidak ada alasan untuk khawatir, karena saudara-saudara itu pasti akan muncul untuk mencapai tujuan mereka. Dia menambahkan bahwa seluruh dunia kini mendukung mereka, dan setelah menyebarkan wajah para saudara itu serta mengeluarkan hadiah besar, setiap berita tentang mereka pasti akan segera. Sampai begitu seseorang melihat mereka. Shakara dengan enggan setuju, mengakui bahwa apa yang dikatakan Haruto memang benar. Namun sebelum dia bisa melanjutkan, Haruto memotongnya, menekankan bahwa terus-menerus mengkhawatirkan hal terburuk tidak akan membawa manfaat. Dia mengingatkan mereka bahwa mereka adalah pahlawan dunia dan prioritas mereka sekarang adalah bersiap menghadapi Raja Iblis yang lain. Dia kemudian menyimpulkan bahwa lebih baik mereka menenangkan diri dan mengakhiri diskusi ini karena mereka semua kelelahan setelah segala yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dia bersikeras agar mereka beristirahat untuk saat ini dan melanjutkan tugas mereka nanti. Namun, meskipun demikian, Shakara tetap gelisah, tak bisa memikirkan hal lain selain keinginannya yang tak terbendung untuk membalas dendam terhadap Makoto dan Manori. Apapun yang terjadi, dia akan menemukan cara untuk membuat mereka membayar. Adegan beralih ke Makoto dan Manori yang masih berada di dekat air terjun. Saat mereka bangun, Makoto bertanya pada Manori apakah dia tidur nyenyak. Manori tertawa dan mengatakan bahwa dia tidur dengan nyenyak berkat mantra ilusi yang sangat menarik baginya. Dia menambahkan bahwa dia bisa beristirahat tanpa dihantui mimpi buruk. Makoto menjawab bahwa itu sangat bagus dan karena mereka sudah cukup beristirahat, mereka harus segera pergi. Terlalu lama berada di satu tempat bisa membuat mereka tertangkap. Manori kemudian menunjuk bahwa mereka sekarang adalah buronan dan jika mereka tertangkap, namun Makoto memotongnya, memintanya untuk tidak khawatir. Dia lalu mengeluarkan topeng dari tasnya, menjelaskan bahwa dengan mengenakan topeng ini, mereka bisa menyembunyikan wajah mereka tanpa menghalangi penglihatan. Keduanya mengenakan topeng itu dan Manori berkomentar bahwa benda itu memang sangat berguna. Dengan cara ini, tak seorang pun akan bisa mengenali mereka, bahkan jika mereka dikelilingi musuh. Makoto lalu berdiri dan mengatakan bahwa mereka harus segera pergi. Namun, Manori bertanya apakah mereka memiliki tujuan tertentu. Makoto menjawab bahwa mereka punya dungeon. Terungkap bahwa dungeon adalah dunia terpisah yang tersembunyi di balik portal, berbeda dari dunia nyata. Hukum dunia nyata tidak berlaku bagi mereka yang tinggal di dalamnya. Selain itu, orang biasa tidak diizinkan masuk karena dungeon terkenal dengan medannya yang berbahaya. Inilah yang membuatnya menjadi tempat persembunyian yang ideal. Akhirnya mereka tiba di lokasi yang dimaksud. Di dalam dungeon, Makoto mengatakan bahwa menurut panduan dungeon, rawa beracun terletak di puncak tertinggi gunung yang berdiri di hadapan mereka. Tempat ini terkenal sangat berbahaya sehingga para pemburu jarang memasukinya. Karena itulah Makoto percaya bahwa tempat ini akan menjadi markas yang cocok bagi mereka. Mereka menaiki tangga menuju portal yang memisahkan dunia nyata dan dungeon. Makoto meyakinkan Manori berjanji bahwa apapun yang terjadi, dia akan selalu berada di sisinya. Dia kemudian menggenggam tangan Manori dan bersama-sama mereka melangkah melewati portal. Mereka berhasil menyeberang dengan selamat dan saat Manori melihat tempat itu, dia terpesona oleh keindahan kelamnya. Namun, Makoto dengan cepat memperingatkannya bahwa segala sesuatu di sekitar mereka dipenuhi racun mematikan.
Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa mereka adalah satu-satunya orang yang bisa memasuki area ini dengan aman dan mengingatkannya untuk selalu waspada. Dia juga menunjukkan bahwa meskipun para pemburu jarang masuk ke sini, jika ada yang memiliki kekebalan sihir terhadap racun, mereka bisa dengan mudah melacak mereka. Makoto mulai menyiapkan markas mereka, melangkah ke atas rerumputan di bawah kakinya. Namun, begitu dia melangkah, sebuah bunga yang sebelumnya tertutup tiba-tiba mekar, melepaskan benih beracun ke wajahnya. Dia dengan cepat memperingatkan Manori dan menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Manori setuju dengan penilaiannya dan menegaskan bahwa mereka harus sangat berhati-hati. Namun tiba-tiba ekspresi ketakutan muncul di wajah Manori saat dia melihat sesuatu yang mengerikan. Dia memberi isyarat pada Makoto untuk melihat sendiri. Saat Makoto menoleh ke arah yang ditunjuk Manori, dia terkejut melihat monster raksasa berdiri tepat di depan mereka. Dia segera menyuruh Manori untuk tidak khawatir dan meyakinkannya bahwa dia akan menangani makhluk-makhluk itu sendiri. Namun saat itu juga salah satu monster mengeluarkan raungan dahsyat dan tampak siap menyerang. Makoto dengan sigap bergerak lebih dulu menjauhkan monster itu dari adiknya. Dia berhasil mengalahkan monster pertama lalu berdiri di samping Manori, meyakinkannya bahwa dia bisa menangani makhluk-makhluk itu. Namun pada saat itu juga monster kedua menyergapnya dan menelannya bulat-bulat dalam sekejap mata. Manori hanya bisa terpaku dalam keterkejutan menyaksikan setengah tubuh kakaknya menghilang, menyisakan bagian tubuh yang masih berdiri di depannya. Namun beberapa saat kemudian, tubuh Makoto mulai menyusun kembali dirinya sendiri, kembali ke kondisi normal. Dia lalu mencoba menyerang balik monster yang telah menelannya, namun segera menyadari bahwa monster di dungeon ini memiliki kekuatan dan kecepatan yang jauh berbeda dari apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Setelah beberapa kali mencoba, Makoto berhenti sejenak dan menyadari bahwa monster ini benar-benar berbeda, jauh lebih kuat dari apapun yang pernah ia lawan, baik dengan tarot maupun beast kamera miliknya. Saat itu, Manori mulai menggunakan kemampuan sihirnya untuk melindungi kakaknya dari serangan monster tersebut. Makoto tiba-tiba merasakan kekuatan melonjak dalam dirinya, bertanya-tanya apakah sihir Manori telah memperkuat tubuhnya. Namun yang paling aneh adalah ketika dia melihat tangannya yang terputus di tanah mulai bergerak sendiri. Dia menatapnya dengan penuh keterkejutan, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasakan sensasi aneh di tangan dan kakinya. Untuk memastikan dugaannya, dia berdiri di depan monster itu dan memberikan perintah untuk bergerak. Yang mengejutkan, tangan yang terputus di tanah menanggapi perintahnya, merangkak menuju mulut monster dan membukanya lebar-lebar tanpa Makoto perlu melakukan apapun. Melihat peluang itu, Makoto mengumpulkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan dahsyat ke dalam mulut monster yang terbuka. Dia berhasil mengalahkannya. Namun saat berdiri di sana kelelahan, Minori bertanya, apakah dia baik-baik saja? Dengan napas tersengal, Makoto meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja meskipun sedikit lelah. Namun pikirannya tetap terpaku pada tangannya yang terputus, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian dia menyadari bahwa ini adalah kemampuan baru. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia memperoleh keterampilan ini karena sihir peningkatan Minori. Namun pada akhirnya dia memutuskan bahwa kekuatan baru ini akan sangat berguna bagi mereka berdua. Kita beralih ke adegan baru di mana 1 bulan telah berlalu sejak Makoto dan Minori melarikan diri dari Guild Bakuran. Sekelompok prajurit terlihat bertarung melawan monster raksasa yang mengelilingi mereka. Kemudian Shakara muncul membawa batu besar dan maju menuju monster-monster itu. Saat cukup dekat, dia melemparkan batu raksasa itu ke salah satu makhluk terbang. Batu itu menghantam monster tersebut secara langsung, membuatnya jatuh ke tanah. Lalu dia menerjang monster lain, mencengkeram sayapnya dengan kekuatan luar biasa. Dia berhasil menaklukkannya juga, membuat levelnya meningkat seketika. Para prajurit yang menemaninya menatap dengan kagum. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa kekuatan seperti itu memang sudah diduga dari Shakara yang bisa menaklukkan monster-monster ini dengan mudah. Prajurit lain mengakui bahwa mereka tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian mereka menyalakan api dan duduk bersama untuk makan, tetapi Shakara tampak tenggelam dalam pikirannya. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan tentang keberadaan 2 bersaudara yang menghilang. Salah satu prajurit menenangkannya, mengatakan bahwa tidak perlu terburu-buru karena rumor mengatakan bahwa semua pemburu sedang mencari mereka karena hadiah yang ditawarkan atas kepala mereka, yang berarti cepat atau lambat mereka pasti akan ditemukan.
Lalu prajurit lain mengalihkan pembicaraan ke sesuatu yang lebih menarik. Dia menyebutkan bahwa dia mendengar dari seorang teman tentang seorang pria bertopeng yang melakukan hal-hal luar biasa dan memiliki kekuatan luar biasa. Dia melanjutkan mengatakan bahwa sehari yang lalu temannya sedang dalam perjalanan ke rawa beracun untuk membasmi monster ketika dia melihat sosok misterius itu. Menurutnya, pria bertopeng itu mengalahkan ular rawa beracun hanya dengan tangan kosong, tanpa menggunakan alat atau senjata apapun. Shakara bereaksi dengan terkejut, menyatakan bahwa ular rawa beracun diklasifikasikan sebagai monster peringkat A-. Racunnya begitu mematikan hingga dapat membunuh seekor gajah gunung. Rekannya mengangguk, mengatakan bahwa dia tidak bisa membayangkan ada orang lain selain Shakara yang mampu mengalahkan makhluk berbahaya seperti itu. Namun Shakara menjawab bahwa dunia ini luas dan tidak mengherankan jika ada prajurit hebat lain yang belum mereka ketahui. Dia kemudian menyatakan bahwa jika seseorang benar-benar berhasil membunuh ular itu hanya dengan tangan kosong, dia pasti ingin bertemu dengannya. Penasaran, dia bertanya kapan tepatnya kejadian itu terjadi. Rekannya memberitahu bahwa itu terjadi 3 hari yang lalu. Shakara kemudian berspekulasi bahwa orang itu mungkin masih berada di daerah tersebut. Namun temannya mengungkapkan kekhawatirannya, memperingatkan bahwa rawa beracun adalah tempat yang sangat berbahaya dan mereka sebaiknya, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Shakara tiba-tiba melayangkan tinju kuat ke wajahnya. Lalu dia mencengkeram kerahnya dan menyatakan bahwa mereka akan segera menuju rawa beracun. Dengan mata berbinar penuh semangat, dia menambahkan bahwa ini akan menjadi petualangan yang menegangkan. Kita lalu beralih ke adegan baru, kembali ke rawa beracun. Makoto dan Minori berada di sana. Namun, tiba-tiba Makoto merasakan sesuatu terjadi di sekitar mereka. Minori menoleh padanya dan bertanya apa yang sedang terjadi. Tetapi Makoto tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia dengan cepat melompat ke pohon terdekat untuk melihat siapa yang baru saja tiba di rawa. Dia merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan di sekitarnya. Energi yang dia rasakan begitu familiar, sebuah kekuatan yang sangat dia kenali. Saat itu juga dia langsung menyadari bahwa orang yang datang adalah Shakara. Makoto dengan cepat turun dari pohon dan memberitahu Manori bahwa dia akan menghadapinya. Namun Manori yang ketakutan memohon agar dia tetap bersamanya. Seperti biasa, Makoto menenangkannya, memintanya untuk tidak takut atau khawatir, mengingatkan bahwa kekuatan mereka telah berkembang pesat. Dia lalu menambahkan bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk membalas dendam padanya. Masih cemas, Manori ragu. Makoto pun mengingatkannya tentang keunggulan terbesarnya, dia tidak bisa mati. Manori akhirnya mendesaknya untuk berhati-hati, memperingatkannya bahwa Shakara tidak seperti Terot. Dia berada di level yang benar-benar berbeda. Sebelum Makoto pergi, Manori merapal mantra peningkatan untuk memperkuatnya lebih jauh. Begitu mantra selesai, Makoto bergerak dengan cepat menuju Shakara. Saat tiba di gerbang, dia bersembunyi di balik pohon besar agar tidak terlihat. Namun, tiba-tiba dia menyadari bahwa penglihatannya menjadi jauh lebih tajam. Dia melihat Shakara melangkah memasuki rawa beracun dan menyadari bahwa dia kini sangat dekat, yang berarti dia bisa melarikan diri dengan mudah jika diperlukan. Makoto terus mengamati, berharap Shakara akan masuk lebih dalam ke rawa, menjauh dari pintu masuk. Namun, saat itu juga, dia melihat seekor babi hutan di dekatnya dan mulai mempertimbangkan rencana baru. Makoto lalu memotong jarinya dengan pisau, menggunakan darahnya sebagai bagian dari strateginya. Dia mendekati babi hutan dan menekan jarinya yang berdarah ke tubuhnya. Saat ini kita memahami bahwa dia menggunakan kemampuan hipnosis, kemampuan yang memungkinkan dia menanam halusinasi jangka pendek pada targetnya dengan menyerap sebagian kecil dari tubuhnya. Dia berhasil mengendalikan babi hutan itu, membuatnya berlari ke depan, yang kemudian diikuti oleh beberapa babi hutan lainnya. Tak lama, sekawanan babi hutan berlari ke arah Shakara dan kelompoknya. Para prajurit yang bersamanya tampak terkejut, namun Shakara hanya mencibir, menyebut mereka pengecut yang gemetar. Dia lalu menyatakan bahwa babi-babi ini tidak lebih dari pemanasan. Para petarung mulai menyerang dan menangkis serangan babi hutan. Namun, Shakara mengkritik kemampuan mereka, menganggap mereka terlalu lemah dan menginginkan tantangan yang lebih besar. Tak lama kemudian, mereka berhasil mengalahkan para babi rawa beracun. Saat itu Shakara memberitahu anak buahnya bahwa mereka akan bergerak lebih jauh ke dalam. Salah satu dari mereka meminta waktu istirahat sebentar, yang langsung membuat Shakara marah. Ia menganggap permintaan itu tidak
masuk akal. Prajurit itu mencoba menjelaskan bahwa dia merasa kelelahan, tetapi tiba-tiba darah mulai mengalir dari matanya dan ia terengah-engah. Tak lama mereka semua menyadari bahwa setiap petarung dalam kelompok Shakara mengalami gejala yang sama, kelelahan luar biasa tanpa alasan yang jelas. Shakara terkejut melihat anak buahnya dalam kondisi seperti itu dan menuntut jawaban. Saat itu juga ia mencium aroma aneh di udara dan langsung mengenalinya sebagai racun mematikan. Namun ia merasa ada yang janggal. Babi rawa beracun tidak mengeluarkan aroma seperti ini bahkan setelah mati. Saat mencoba mencari sumber racun itu, Makoto muncul dari belakang. Begitu Shakara merasakannya, ia langsung melancarkan serangan kuat, menghantam Makoto hingga terpental ke belakang. Saat itulah Shakara melihat topeng yang menutupi wajah Makoto. Ia segera menyadari bahwa pria di depannya adalah sosok misterius yang sering dibicarakan dalam rumor. Di saat yang sama, Makoto menerjang ke arahnya, menusukkan pisaunya dengan kecepatan luar biasa, menancapkan bilahnya ke tangan Shakara. Namun Makoto terkejut ketika Shakara menggenggam luka di tangannya dan membalas dengan pukulan brutal. Serangan itu memberi Makoto kesempatan untuk menjaga jarak. Makoto terkejut melihat reaksi Shakara. Alih-alih marah, Shakara justru mengaguminya. Ia tersenyum dan berkata bahwa rumor tentang Makoto benar. Dia memang petarung yang luar biasa kuat. Meski Makoto terus menyerang dengan penuh amarah, Shakara hanya tersenyum, mengungkapkan kekagumannya yang tulus. Makoto terdiam, terkejut dengan sikap Shakara. Shakara melanjutkan, mengatakan bahwa ia sangat menghormati orang-orang kuat, sementara ia sangat membenci yang lemah. Ia lalu menunjuk ke anak buahnya yang tergeletak, mengatakan bahwa mereka mati karena kelemahan mereka sendiri. Shakara menatap Makoto dan mengatakan bahwa ia bisa merasakan kekuatannya yang luar biasa. Karena itu, ia memberinya tawaran bergabunglah dengan Guild Byakuran. Ia menjanjikan kekayaan, kehormatan, bahkan wanita jika Makoto menerimanya. Ia menegaskan bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa ditolak. Namun Makoto tetap diam. Ia masih mencoba memahami kata-kata dan sikap Shakara yang begitu aneh baginya. Shakara lalu melangkah maju, meletakkan kakinya di atas mayat salah satu anak buahnya yang baru saja tewas. Ia mengulangi keyakinannya. Ia mencintai yang kuat, tapi ia membenci yang lemah. Lalu ia menendang tubuh itu ke samping, mengatakan bahwa dulu ia mengira mereka cukup kuat, tapi ternyata ia salah. Sekarang melihat mereka saja membuatnya muak. Makoto hanya mendengarkan saat Shakara berbicara. Shakara berkata bahwa jika ia tahu mereka selemah ini sejak awal, ia hanya akan menjadikan mereka sebagai samsak latihan. Saat itu juga, kenangan masa lalu tentang kekejaman Shakara kembali memenuhi pikiran Makoto. Melihat Shakara terus menendangi anak buahnya yang telah mati, Makoto akhirnya bertanya, "Mengapa kau begitu menikmati menyiksa yang lemah?" Shakara hanya tertawa, lalu menjawab seolah itu adalah hal paling wajar di dunia, karena itu menyenangkan dan menghibur. Makoto bingung, mendesaknya untuk menjelaskan. Shakara tertawa dan menjawab bahwa semua orang lemah bereaksi sama ketika dia mengalahkan mereka. Mereka memohon belas kasihan, memohon agar dia tidak membunuh mereka. Sambil mengejek, dia menggambarkan bagaimana wajah mereka mengernyit ketakutan, ekspresi mereka dipenuhi keputusasaan. Semua itu membuatnya semakin menikmati momen tersebut. Mendengar hal itu, amarah Makoto memuncak. Dia menerjang ke depan, bertekad membalas dendam. Namun Shakara dengan mudah menghindar dan menangkap lengannya. Shakara mengomentari serangannya, mengatakan bahwa itu serangan yang bagus. Dia setuju bahwa seorang pria harus bertarung lebih dulu. Dia lalu menegaskan bahwa ini adalah ujian kekuatan di antara mereka. Sebagai balasan, Shakara melayangkan pukulan kuat. Namun, Makoto dengan lincah menghindar, memanfaatkan kesempatan untuk menghunus pisaunya dan menusuk lengan Shakara dengan cepat. Shakara segera mundur, tetapi ia tersenyum dan berkata bahwa sejak awal dia memang tidak berniat membiarkan Makoto kabur. Dia mengakui bahwa Makoto memang kuat. Saat itu, Makoto menyadari sesuatu. Shakara tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah, karena pada dasarnya dia adalah monster. Tiba-tiba Shakara kembali menerjang, melepaskan serangan penghancur yang dahsyat, dampaknya luar biasa. Makoto terlempar jauh dengan kecepatan luar biasa, menabrak sebuah pohon besar dengan keras. Saat duduk bersandar pada pohon, dia merenungkan bahwa ini adalah serangan terkuat yang pernah dia rasakan. Kemudian
Kemudian sebuah pemikiran muncul di benaknya. Mungkin ketika Syakara menyerang dia dan adiknya saat mereka di penjara, dia bahkan belum menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Beberapa saat kemudian dia melihat Syakara mendekat. Dengan nada terkejut, Syakara bertanya, bagaimana mungkin Makoto masih bisa bertahan setelah menerima pukulan seperti itu? Syakara kemudian tersenyum, mengatakan bahwa ini sudah ia duga. Dia mengakui bahwa tadi dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Makoto pun tersentak. Serangan mengerikan barusan, serangan terkuat yang pernah dia terima, ternyata masih jauh dari potensi penuh Syakara. Keadaan semakin buruk ketika Syakara melihat pisau di tangan Makoto. Dia mengulurkan tangannya ke depan dan berkata, gunakan sesukamu. Dia menambahkan bahwa dia akan menerima serangan apapun yang Makoto lakukan, siap membuktikan siapa yang benar-benar lebih kuat. Makoto dengan cepat bangkit dan menerjang ke depan, menargetkan tusukan langsung ke perut Syakara. Namun, pisaunya bahkan tidak meninggalkan goresan sedikit pun. Syakara mencibir, berkomentar bahwa Makoto pasti lupa mengasah pisaunya. Sebilah pedang setumpul dan usang seperti itu tidak mungkin bisa melukainya, sekuat apapun Makoto menyerang. Dia lalu menambahkan bahwa ketidakmampuan Makoto untuk melukai dirinya, walau sedikit pun, hanya membuktikan betapa besar perbedaan kekuatan di antara mereka. Dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Tapi Makoto berteriak agar dia diam, lalu kembali menerjang, mencoba menusuknya berkali-kali. Namun usahanya tetap sia-sia. Syakara kemudian mengatakan bahwa Makoto adalah orang pertama yang menantangnya dengan kegigihan seperti ini, meski tahu betapa kuatnya dirinya. Dengan nada bersemangat, dia mengakui bahwa rasa kagumnya terhadap Makoto terus bertambah setiap detik yang berlalu. Lalu dengan satu tendangan kuat, dia mengirim Makoto terbang ke dalam genangan lumpur beracun. Syakara menghela napas, merasa frustrasi karena telah membiarkan dirinya terbawa suasana. Apalagi saat melihat Makoto tenggelam ke dalam racun. Kini dia yakin bahwa Makoto sudah mati. Berbalik, dia menyatakan bahwa pertarungan telah usai dan bahwa dia mengharapkan lebih dari Makoto. Namun tiba-tiba dia terkejut saat merasakan pisau menancap di bahunya saat dia berjalan pergi. Dia dengan cepat mencabutnya, seketika merasa gelisah. Tidak diragukan lagi, pisau itu telah terkontaminasi racun setelah Makoto tercebur ke dalam lumpur beracun tadi. Yang lebih mengejutkan baginya adalah pemandangan Makoto yang bangkit kembali dari kubangan racun. Dia bergumam tak percaya. Setelah menerima serangan sekuat itu, Makoto masih bisa berdiri. Bahkan kulitnya tidak terkikis sedikit pun meski sempat terendam dalam rawa beracun. Saat itu juga dia berseru kaget menyadari bahwa Makoto bukan manusia biasa. Lalu sebuah pemikiran mendadak menghantamnya. Tidak mungkin. Apakah dia? Pikiran itu membuatnya marah. Dia mengaum, menolak untuk mempercayainya. Dia lalu menerjang Makoto, melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun Makoto dengan cekatan menghindarinya, mundur perlahan. Frustrasi karena tak bisa mengenainya, Syakara menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa. Dampaknya menciptakan ledakan besar yang mengguncang seluruh area. Saat debu mulai mengendap, pemandangan di sekelilingnya tampak hancur total. Sedangkan Syakara berdiri tanpa cedera di tengah kehancuran itu. Namun, dia segera menyadari sesuatu. Topeng Makoto kini tergeletak di tanah, jatuh akibat ledakan tadi. Syakara tertawa terbahak-bahak sebelum menatap Makoto. Akhirnya, dia memastikan kebenaran itu. Ternyata benar, dia telah menemukannya. Dia terus berbicara sambil menatap Makoto yang berdiri di depannya dengan amarah membara. Dia menegaskan bahwa dia telah mencarinya selama ini. Sambil tertawa lagi, dia mengungkapkan ketidakpercayaannya. Ternyata pria bertopeng yang dicarinya selama ini adalah Makoto sendiri. Lalu suaranya berubah menjadi penuh kemarahan. Dia mengatakan bahwa alasan Makoto mampu bertahan dari serangannya bukanlah karena kekuatan mentah, melainkan karena kemampuan regenerasi tubuhnya. Dengan tatapan penuh kebencian, dia menegaskan bahwa dialah yang telah memburu Makoto selama ini. Karena Makoto bertanggung jawab atas kematian Taro, dan dia telah bermimpi untuk membalaskan dendamnya. Tidak ada lagi pembicaraan tentang Makoto bergabung dengannya atau menjadi sekutunya, seperti yang sempat dia tawarkan saat pertama kali bertemu. Dengan mata yang menyala karena amarah, dia menatap Makoto dan menyatakan dengan penuh kepastian, dia akan membunuhnya. Namun Makoto tetap berdiri tegak, tak tergoyahkan, tak terpengaruh oleh kata-katanya. Dia lalu bertanya apakah membunuhnya benar-benar satu-satunya hal yang bisa memberinya kepuasan dan kedamaian. Dengan penuh tantangan, dia mengatakan pada Syakara bahwa apa yang akan terjadi padanya akan jauh lebih buruk dari sekadar
kematian. Keduanya berdiri berhadapan, tatapan terkunci dalam perlawanan, masing-masing yakin bahwa dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Sakara kemudian melancarkan serangannya, melaju dengan niat untuk menghabisi Makoto sepenuhnya. Namun, Makoto tetap diam di tempatnya, membuat sayatan di tangannya sendiri. Saat dia melakukan itu, Sakara sudah melompat tinggi ke udara, mendarat tepat di depannya, berteriak bahwa dia tidak akan membiarkannya kabur. Karena kecepatan dan kekuatan Sakara yang luar biasa, tubrukan di antara mereka begitu dahsyat, hampir menyerupai sebuah ledakan. Namun saat Sakara melihat ke depan, Makoto tidak lagi berdiri di tempatnya. Sebaliknya, dia melihat Makoto melaju dengan kecepatan luar biasa, melompat tinggi ke udara, lalu menerjang ke arahnya, meninju wajahnya dengan sekuat tenaga. Tapi bagi Sakara, serangan itu tidak berarti apa-apa. Dia tertawa dan bertanya apakah itu benar-benar yang terbaik yang bisa Makoto lakukan. Tanpa ragu, dia membalas dengan pukulan dahsyat ke wajah Makoto, menegaskan bahwa inilah yang disebut serangan sebenarnya. Setelah melayangkan pukulan tersebut, dia menatap Makoto tajam dan menegaskan, inilah yang disebut kekuatan sejati. Makoto berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan, membuat Sakara menatapnya penuh tanda tanya, lalu bertanya, mengapa tubuhnya gemetar. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak, menegaskan bahwa Makoto memang ketakutan, dan rasa takut itu pasti sudah tertanam dalam dirinya sejak lama. Makoto mencoba bergerak, tetapi Sakara terus mengejeknya, mengatakan bahwa rasa takut bukanlah sesuatu yang mudah hilang. Dia lalu bertanya apakah Makoto masih ingat ketakutan yang dia rasakan saat disiksa di ruang interogasi. Saat itu, terungkap bahwa tangan Makoto yang terputus berada di belakang Sakara, dan sejak awal Makoto terus mengawasi lokasinya. Dia lalu menggerakkan tangannya, dan segera setelah itu, tangan tersebut mulai merayap di tanah, mendekati Sakara dari belakang, lalu mencengkeram tangan yang akan digunakan untuk menyerang Makoto. Marah, Sakara berusaha melepaskan tangan itu, berteriak bahwa dia sudah menduga ada trik di balik serangan ini. Dia kemudian melangkah lebih dekat ke Makoto, menantangnya dan bertanya apakah dia benar-benar yakin bisa mengalahkannya hanya dengan trik kecil seperti ini. Dengan itu, dia melayangkan tendangan keras ke perut Makoto sebelum kembali tertawa dan berkata bahwa dia punya pertanyaan untuknya. Dia bertanya bagaimana dia bisa menjadi sekuat ini dalam waktu sesingkat itu. Saat Makoto tidak menjawab, Sakara memberitahunya bahwa karena dia menolak berbicara, dia akan terus memukulinya sampai dia mau. Dia lalu menendang kepalanya sebelum menginjaknya, seraya menambahkan bahwa jika Makoto ada di sini, maka adiknya pasti tidak jauh. Saat itu juga, Makoto teringat semua penderitaan yang dialami adiknya di tangan Sakara, sementara yang terakhir terus berbicara, mengatakan bahwa setelah dia selesai bermain dengan Makoto, dia akan pergi mencarinya. Menyebut adiknya ditambah dengan kenangan menyakitkan yang membanjiri pikirannya, membuat kemarahan Makoto melonjak tak terkendali. Namun Sakara tidak menunjukkan belas kasihan dan terus menyerangnya selagi dia tergeletak di bawah kakinya. Dia kemudian mempertimbangkan untuk menahannya dengan sesuatu sebelum Makoto sempat merekonstruksi tubuhnya lagi. Dia mulai mencari sesuatu di sekitar untuk mengikatnya, tetapi ketika dia kembali melihat Makoto, dia mendapati bahwa dia sudah tidak ada di sana. Saat itu juga Makoto muncul di belakangnya tanpa dia sadari dengan tubuh yang telah sepenuhnya direkonstruksi. Sakara menyadari bahwa kemampuan rekonstruksi tubuh Makoto telah menjadi jauh lebih cepat dibandingkan pertemuan mereka sebelumnya. Saat dia memproses sejauh mana peningkatan Makoto, dia terkejut ketika Makoto tiba-tiba menghilang di depan matanya. Begitu dia menyadari apa yang terjadi, Makoto muncul kembali di sisinya dan menerjang dengan penuh tenaga, berusaha memberikan serangan penentu. Namun kekuatan fisik Sakara jauh melebihi miliknya, memungkinkannya untuk membalas serangan dan menjatuhkan Makoto dengan pukulan brutal. Dia lalu mengatakan bahwa meskipun Makoto memang menjadi lebih cepat, kecepatannya tidak ada artinya melawan kekuatan Sakara yang luar biasa. Sakara kemudian menerjang Makoto dan menebas kedua lengannya, mengejeknya dengan mempertanyakan apakah kemampuan rekonstruksi tubuhnya akan gagal kali ini dan seberapa lama dia bisa terus bertahan dengan pertahanan menyedihkan itu. Makoto terlihat tergeletak di tanah tanpa kedua lengan. Sakara mencemoohnya, menyatakan bahwa yang dia lakukan hanyalah membangun kembali tubuhnya dan bertahan tanpa berpikir. Dia mengakui bahwa dia tidak pernah mengira Makoto akan sebodoh ini. Namun saat itu juga dia melihat Makoto duduk di sana dengan senyuman, membuatnya bertanya dengan bingung apa yang dia anggap lucu. Makoto lalu mengejutkannya dan semakin memicu amarahnya dengan mengatakan bahwa dia juga berpikir hal yang sama.
Dia merasa lega mengetahui bahwa Shakara tidak lebih dari seorang bodoh yang kurang cerdas. Saat itu juga semua lengan yang terputus dari tubuh Makoto terlihat berkumpul di sekitar Shakara dan Makoto memberi perintah agar mereka bergerak. Shakara lengah saat lengan-lengan itu menyerangnya secara bersamaan, tetapi dia mengejek Makoto, bertanya apakah dia benar-benar berpikir serangan seperti itu bisa berdampak padanya. Namun, dia segera menyadari bahwa lengan-lengan itu menyerangnya dengan kekuatan luar biasa dan dia tidak bisa melepaskan diri. Dengan terkejut, dia berteriak, mempertanyakan sumber kekuatan ini dan bagaimana seseorang yang gemetar ketakutan di hadapannya beberapa saat yang lalu bisa menjadi sekuat ini sekarang. Makoto menjawab, mengatakan bahwa meskipun rasa takut memang telah tertanam dalam dirinya, rasa itu telah tumbuh hingga berubah menjadi kebencian murni terhadap mereka. Saat itu Makoto benar-benar dikuasai oleh kemarahan dan kebencian, memberinya kekuatan di luar batas biasanya. Dia melancarkan pukulan yang menghancurkan ke arah Shakara. Akibat serangan ini, Makoto berhasil menebas lengan Shakara, membuatnya menjerit kesakitan dan terkejut. Berdiri di hadapannya dengan penuh percaya diri, Makoto menyatakan bahwa kini mereka bertarung dalam pertarungan kekuatan. Diliputi oleh rasa sakit dan amarah, Shakara berteriak pada Makoto, bersumpah akan menghajarnya hingga tak lebih dari sekadar samsak hidup. Dengan suara lantang, dia memperingatkan Makoto agar tidak menjadi sombong dan berpikir dirinya telah menjadi sesuatu yang hebat. Dia kemudian menyerbu ke arahnya dengan brutal, bertekad untuk menghancurkannya dan mencabiknya hingga berkeping-keping agar tubuhnya tak akan pernah bisa dipulihkan lagi. Namun, pada saat itu juga, Makoto mengerahkan semua lengan yang telah terpotong, menyatukannya menjadi sebuah anggota tubuh raksasa. Dengan lengan kolosal itu, dia melancarkan pukulan dahsyat ke tangan terakhir Shakara, membuatnya menjerit kesakitan sekali lagi. Tak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa tangan keduanya kini juga telah terpenggal. Makoto pun bertanya bagaimana perasaannya sekarang, seperti apa rasanya kalah dalam pertarungan kekuatan ini. Dia terus mengejeknya, menanyakan apakah dia merasa sakit atau dipenuhi kebencian, sebelum akhirnya mengatakan bahwa rasa takut yang mereka alami selama dikurung dan disiksa kini akan terukir di tubuh Shakara sendiri. Adegan berganti ke tempat yang berbeda. Sudah seminggu berlalu sejak pertempuran itu, Harut bertanya pada Sia tentang persiapan mereka untuk pertempuran melawan Raja Iblis kedua. Sia menjawab bahwa mereka hampir selesai dan mereka telah berlatih lebih keras demi mengenang Taro. Tiba-tiba Harut bertanya siapa itu Taro, memintanya untuk mengingatkan kembali. Sia terkejut mendengar ucapannya dan bertanya bagaimana mungkin dia bisa melupakan nama itu. Harut terdiam sejenak merenungkan nama tersebut, lalu mengulanginya dan berkata bahwa dia mengingatnya. Dia tertawa dan mengatakan bahwa dia hanya bercanda. Namun Sia memperingatkannya agar tak pernah bercanda tentang hal seperti itu lagi, karena itu bukan sesuatu yang lucu, bahkan sebagai lelucon sekalipun. Harut meminta maaf, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah itu, Sia menyebutkan bahwa dia sudah lama tidak melihat Shakara. Harut menjawab bahwa Shakara mungkin sedang mencari kakak beradik abadi. Dia menambahkan bahwa Shakara selalu menganggap mereka sebagai samsak hidup yang bagus, seperti yang sudah dia ketahui. Sia mengangguk membenarkan perkataannya. Harut meyakinkannya untuk tidak khawatir, mengatakan bahwa Shakara pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan mereka kembali. Sia mengakui kemungkinan itu, namun dia lalu menyatakan keyakinannya bahwa merekalah penyebab dari penderitaannya, dan ketika mereka kembali, dia akan membunuh mereka. Saat itu seorang pria berlari ke arah mereka, memanggil mereka dengan panik. Sia bertanya apa yang terjadi hingga dia terburu-buru seperti itu. Pria itu menjawab bahwa ada paket yang datang untuk mereka, menekankan dengan penuh emosi bahwa ini bukan paket biasa. Semakin bingung, Sia dan Haruto segera mengikutinya untuk melihat isinya. Saat mereka tiba, Sia bertanya kepada Ya apa yang sebenarnya terjadi. Ya malah balik bertanya, terkejut dengan pertanyaannya, sebelum menunjuk ke kotak itu dan berkata, inilah yang terjadi. Sia melihat ke dalam kotak dan menemukan tangan Shakara beserta salah satu matanya. Gemetar, dia terkejut dan berseru, ini, tato ini. Semua orang segera menyadari bahwa tangan itu memang milik Shakara. Kemudian ketiganya berkumpul sendirian, masih dalam keterkejutan total, dengan kotak berisi potongan tubuh Shakara di hadapan mereka. Ya merapalkan mantra sihir untuk memastikan apakah tangan itu nyata atau hanya ilusi. Setelah mantranya selesai, dia mengonfirmasi bahwa tangan itu asli. Mendengar ini, amarah Sia pun membara. Dia lalu berkomentar bahwa mengalahkan Shakara bukanlah hal mudah mengingat kekuatannya yang luar biasa. Haruto
Haruto menanggapi mengatakan bahwa siapapun yang melakukan ini tidak hanya memotong tangan Shakara, tetapi juga sengaja mengirimnya kepada mereka, yang berarti mereka memiliki dendam besar. Dia menambahkan bahwa karena Shakara sedang mencari kakak beradik abadi, ada kemungkinan mereka yang melakukannya. Namun Sia menolak ide itu, menegaskan bahwa dua orang itu tidak mungkin mengalahkan Shakara. Haruto membalas bahwa sejak mereka berhasil mengalahkan Taro, dia sudah mulai meragukan anggapan itu. Dia menjelaskan bahwa meskipun Taro adalah yang terlemah di tim mereka, dia tetap jauh lebih kuat daripada sebagian besar pemburu tingkat menengah. Namun Taro berhasil dikalahkan, dan sekarang Shakara, salah satu pejuang terkuat di dunia, juga telah tumbang. Keduanya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sia tetap keberatan, mengatakan bahwa meskipun benar, tidak mungkin mereka bisa menjadi sekuat itu dalam waktu singkat. Haruto lalu bertanya, bagaimana tim kita bisa menjadi kuat? Sia menjawab bahwa mereka sudah tahu alasannya. Dia menambahkan bahwa mereka terus membunuh para saudari itu, sehingga level mereka terus meningkat setiap kali. Saat itu juga, dia menyadari apa yang ingin Haruto sampaikan, dan dengan kaget ia berkata, tidak mungkin. Haruto melanjutkan, menjelaskan bahwa level mereka naik setiap kali mereka mengalahkan lawan berperingkat tinggi karena mendapat pengalaman tambahan. Dia lalu menyatakan bahwa mereka mungkin telah membunuh satu sama lain berulang kali untuk menaikkan level mereka secepat mungkin. Sia merenungkan kata-katanya, mengingat kejadian yang menimpa Taro dan Shakara, dan akhirnya menyadari bahwa penjelasan itu masuk akal. Haruto lalu menjelaskan lebih lanjut kepada Sia dan Ya bahwa para saudari itu terus menaikkan level mereka hingga mencapai titik di mana mereka bisa membalas dendam. Sia semakin tegang dan menolak mempercayainya, memaksa Ya untuk turun tangan dan mencoba menenangkan mereka. Dia mengungkapkan kesedihannya atas apa yang terjadi pada Shakara, tetapi menegaskan bahwa mereka harus fokus pada langkah selanjutnya. Dia lalu berdiri di belakang Sia dan memberitahunya bahwa dia telah merapalkan mantra untuk menenangkan pikirannya. Sia menghela napas lalu berterima kasih padanya. Setelah itu, dia berdiri dan berkata bahwa dia telah membuat keputusan sebelum meninggalkan ruangan. Setelah Sia pergi, Haruto meminta maaf kepada Ya dan memintanya untuk meninggalkannya sendiri sejenak. Memahami permintaannya, Ya pun pergi. Saat sendirian, Haruto mendekati kota itu dan membukanya kembali, menatap tangan Shakara dengan jijik. Dia mendengus sinis bertanya-tanya apakah para saudari itu benar-benar berpikir bahwa mereka bisa menakutinya dengan cara seperti ini. Dia lalu mengangkat kotak itu dan berkata, mengirim sampah seperti ini untuk mengintimidasi kami tidak lebih dari sebuah ilusi. Kemudian, tanpa ragu, dia membuang isinya ke tempat sampah. Dia mengakui bahwa kemampuan mereka mengalahkan Shakara itu mengesankan, tapi dia menyebut mereka bodoh. Lalu dia melihat mata yang sebelumnya ada di dalam kotak sekarang tergeletak di tanah. Tanpa ragu dia menginjaknya hingga hancur. Ternyata mata itu bukan milik Shakara, melainkan milik Makoto yang digunakannya untuk memata-matai guild dan mengamati reaksi mereka. Makoto terlihat berdiri di atas sebuah bangunan, mengamati markas guild melalui mata ajaibnya. Namun dia sadar harus segera kembali ke Manori karena dia khawatir akan keadaannya. Dia juga menyadari bahwa mengirimkan paket itu hanyalah alasan agar dia bisa datang ke kota dan membeli persediaan. Meskipun kebal terhadap racun, makanan di rawa sama sekali tidak ideal. Setelah itu, dia pergi berbelanja sambil memperhatikan bahwa pakaiannya telah diberi sihir sehingga bisa memperbaiki diri sendiri jika robek atau rusak. Dia juga membeli beberapa boneka cantik untuk Manori untuk menghiburnya, terutama karena dia telah meninggalkannya sendirian begitu lama. Makoto bergerak melewati kota dari atap ke atap, menghindari deteksi para pemburu. Namun saat melakukannya, dia melihat sekelompok pemburu di jalan di bawahnya. Dia segera menyadari bahwa mereka sedang mengejar seorang gadis muda. Makoto juga tahu bahwa jalan ini berada di bawah kendali guild bakaran. Awalnya dia berniat untuk tidak ikut campur. Namun saat melihat para pemburu semakin dekat, mengejek gadis itu bahwa dia tidak punya tempat untuk lari, dia tak bisa lagi mengabaikan situasi ini. Tiba-tiba Makoto melompat turun dari atas menyatakan bahwa dia membenci para pengecut yang suka menindas. Salah satu pemburu menuntut untuk tahu siapa dia. Tapi Makoto tidak menjawab. Dia langsung menyerang mereka, menjatuhkan mereka ke tanah. Kemudian dia menoleh ke arah gadis itu dan mengatakan bahwa pasti ada alasan mereka mengejarnya, jadi dia harus lari selagi ada kesempatan. Namun gadis itu tidak merespons atau berusaha melarikan diri. Penasaran, Makoto melangkah lebih dekat untuk melihat wajah
wajahnya. Begitu dia mengenali gadis itu, dia bertanya dengan terkejut, "Apa yang kau lakukan di sini?" Makoto terdiam, matanya membelalak saat mengenali gadis itu. Jantungnya berdetak kencang, ribuan pertanyaan berkecamuk di pikirannya. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, gadis itu akhirnya membuka mulutnya, mengucapkan satu kalimat yang membuat segalanya berubah. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa gadis ini? Dan apa yang menantinya selanjutnya? Jangan sampai ketinggalan kelanjutan kisahnya. Subscribe on Arena Manhwa sekarang dan bersiaplah untuk babak baru yang lebih menegangkan. Arigatou maseng-maseng.